Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Ruslimon Arfa bersama istri yang terkasih di Akhir Pekan, Sabtu 8 Juni 2024. Apa kabarmu? Tentu semuanya baik-baik saja dan mungkin Bapak Ibu sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan di Akhir Pekan. Sebelum berkegiatan, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami saat ini berterima kasih karena Tuhan adakan hari ini bagi kami. Engkau yang sudah memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam dalam petiduran kami. Dan oleh kemurahan-Mu semata-mata kami ada di hari ini. Dan sebelum kami berkegiatan, kami hendak membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Matius pasal 15 pada ayat 29 sampai dengan 31. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Matius 15 ayat 29 sampai 31. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Ayat 30, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka kepada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada 2000 tahun yang lalu dalam setiap penginjilan Yesus, mujizat Tuhan selalu ada dan terjadi bagi umat Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kelepasan, dicukupkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini? Apakah mujizat Tuhan masih ada dan masih bekerja bagi kita? Sebagian orang menganggap mujizat Tuhan hanya terjadi pada waktu Yesus ada dalam dunia ini. Benarkah demikian? Nah, mari perhatikan Ibrani pasal 13 ayat 8. Di sana firman Tuhan begitu tegas mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Apa yang sama? Kuasanya, amin. Kasihnya yang sama, amin. Ini artinya mujizat Tuhan juga masih ada. Kuasa Yesus tidak berubah sampai hari ini, amin. Bahkan sampai selama-lamanya. Nah, janji Tuhan, mujizat itu diberikan Tuhan bagi kita, amin. Baik untuk kesehatan, kesembuhan, usaha, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, Alkitab mencatat ada 30.000 janji Tuhan bagi kita. Kurang lebih. Amin. Semuanya itu siap diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu sangat disayangkan bila kita tidak dapat menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan untuk kesembuhan, ya, salah satunya terdapat dalam Yeremia pasal 30 ayat 17, firman-Nya begini, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Nah, sementara janji Tuhan untuk memberkati hidup kita itu terdapat dalam Yeremia 17 ayat 7 yang berkata begini, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Nah, janji-janji Tuhan itu indah. Amin. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah
bagaimana cara memperoleh mujizat atau janji Tuhan tersebut? Ya, jawabannya sederhana saja, melalui doa. Amin. Doa merupakan kunci pembuka semua pintu mujizat Tuhan. Amin. Nah, kalau Tuhan yang membuka pintu mujizat, tidak ada satupun yang dapat menutupnya kecuali Tuhan sendiri. Amin. Jadi dengan doa kita memperoleh mujizat Tuhan. Matius pasal 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi berdoalah dengan penuh kepercayaan, berdoalah dengan kesungguhan hati, berdoalah dengan iman, niscaya Tuhan pasti menjawabnya. Amin. Saya telah merasakan mujizat Tuhan dalam hidup ini. Bahkan hidup kami sekeluarga itu hanya karena mujizat. Bayangkan saudara, saya tidak punya gaji, ya. Saya tidak punya gaji, mungkin saudara punya gaji, ya. Mungkin saudara kerja di lembaga tertentu, di perusahaan tertentu, saudara punya gaji. Mungkin saudara sudah pensiun, saudara juga masih punya gaji. Tapi saya dari dulu tidak pernah ada gaji, tidak pernah terima gaji. Saya hidup dengan apa? Saya hidup dengan berkat Tuhan. Amin. Iya, mana saudara pilih, gaji atau berkat? Gaji berapapun pasti habis. Tapi kalau berkat Tuhan tidak bakalan habis. Amin. Jadi hari ini mujizat masih tetap ada dan berlaku. Kunci pembuka mujizat itu adalah doa. Hari ini kiranya kita menikmati mujizat Tuhan itu. Amin. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Amin. Dan saya yakin bahwa hari ini biarlah menjadi giliran saudara yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Juga bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Sebab Tuhan itu baik bagi semua orang. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa doa adalah pembuka semua bentuk mujizat dari Tuhan. Dan karena itu kami akan selalu hidup di dalam doa. Tidak ada hari tanpa doa. Kami percaya dengan doa tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Di saat kami berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kegiatan-kegiatan di akhir pekan ini. Perlindungan Tuhan sempurna, mujizat Tuhan mereka alami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.